Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari kelas manajemen F. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, pemahaman teori evolusi teori manajemen. Manajemen dan organisasi adalah produk sejarah keadaan sosial dari tempat kejadian. Jadi kita dapat memahami evolusi teori manajemen dalam arti bagaimana manusia berkecimpung tentu dalam sejarah. Menurut Mary Parker, manajemen yaitu seni dalam mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Manajer itu seorang yang mampu mengajarkan orang lain untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Dari tahap ke tahap, manajemen sudah ada sejak zaman dahulu, bukan secara teori tapi secara praktek. Sesuatu sesuai dengan yang mampu mengarahkan orang lain untuk membuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Pada tahap ini, perusahaan sudah mengenal organisasi, sudah mengenal birokrasi. Knowledge management artinya perusahaan yang sudah menggunakan teknik informasi untuk mengembangkan dari berbagai pengetahuan untuk mencapai keberhasilan kinerja. Manajemen berbasis fakta. Proses membuat keputusan manajemen berdasar pada apa yang sebenarnya berjalan. Contohnya, perusahaan-perusahaan yang sekarang mulai menggunakan teknologi informasi untuk selalu mengontrol pekerja karyawan, termasuk keberhasilan, kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi oleh karyawan. Lanjut soal jawaban nomor 2, pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni. Di dalam fungsi manajemen yaitu mengelola sumber daya manusia yang terbatas. Untuk mengelola sumber daya manusia yaitu dilakukan dengan cara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Apa yang dimaksud dengan efektif? Yaitu mengerjakan sesuatu dengan benar. Apa yang dimaksud dengan efisien? Yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar. Menurut Ernest Dill, fungsi manajemen yaitu menyangkut planning, perencanaan, organizing, perorganisasian, staffing, penyusunan kerja, directing, pengarahan, inovasi, reporting, serta penyajian laporan dan controlling. Jika kita ingin melakukan sesuatu, tentunya kita harus mempunyai perencanaan atau planning, kemudian merekrut beberapa orang untuk membentuk sebuah organisasi, dan kita menunjuk orang sesuai dengan posisinya atau penyusunan kerja. Kemudian jangan lupa kita memberikan directing atau pengarahan sehingga mereka bisa memberikan inovasi untuk menyajikan laporan, dan kita harus tetap melakukan controlling. Di dalam perusahaan ada 3 tingkatan level manager. Yang pertama, top level manager, yaitu yang berada di paling atas seperti bos. Yang kedua, middle level manager, yaitu berada di tengah-tengah. Dan yang ketiga, first level manager, merupakan manajer yang berada di paling bawah. Manajer harus punya keterampilan 3 skill. Yang pertama yaitu conceptual skill, yaitu kemampuan untuk berpikir dan mengkonceptualisasi tentang situasi yang abstrak. Yang kedua yaitu human skill, kemampuan untuk bekerja secara individu maupun secara tim. Yang ketiga adalah technical skill, memiliki pengetahuan yang spesifik terhadap suatu pekerjaan. Faktor penting yang perlu dihadapi oleh seorang manajer, yang pertama yaitu konsumen, yang kedua sosial media, dan yang ketiga inovasi, dan yang terakhir sustainability. Apa yang dimaksud dengan sustainability? Dalam artian kita tidak boleh stuck atau berhenti dalam posisi tersebut atau bahkan merasa puas. Kita harus bisa mengupgrade diri kita, baik dari skill, inovasi, supaya kita bisa mendapatkan posisi yang layak di pasaran. Terima kasih, mungkin itu saja pemahaman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.